Halo guys, di video kali ini Kolektif Twist bakal menceritakan salah satu film terbaik di tahun 2004 yang berjudul The Terminal. Film bergenre drama, komedi, dan romance ini disutradarai oleh sutradara kawakan, yaitu Steven Spielberg. Film berdurasi sekitar 128 menit ini dibintangi oleh aktor dengan jam terbang yang sangat tinggi di industri Hollywood, Tom Hanks, sebagai Victor Navorsky. Ini merupakan kolaborasi ketiga dari Tom dan Spielberg setelah film Catch Me If You Can dan Saving Private Ryan. Selain Tom Hanks, kita juga berkenalan dengan pemeran lainnya, yaitu Catherine Zeta-Jones sebagai Amelia Warren, Stanley Tucci sebagai Frank Dixon, Zoe Saldana sebagai Dolores, dan beberapa pemeran pendukung lainnya. Oh iya, film ini juga tergolong sebagai film yang sukses dengan mendapat beberapa penghargaan, seperti di Art Directors Guild tahun 2005 untuk kategori desain produksi terbaik, pemenang Film Music Award tahun 2005, juga beberapa nominasi dan penghargaan internasional lainnya. Film ini sendiri terinspirasi dari kisah yang hampir sama, yaitu kisah dari seorang pengungsi dari Iran bernama Merhan Nasseri yang terjebak dan tertahan di Bandara Charles de Gaulle, Paris, Prancis dari tahun 1988 hingga 2006. Kisahnya kemudian menginspirasi para produser untuk mengangkatnya menjadi sebuah film, seperti The Terminal. Namun tentu dengan latar dan set yang berbeda. Oh ya, seperti biasa, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, kita mengingatkan kalau ini merupakan konten spoiler. So, tanpa berlama-lama lagi, let's show the plot, The Terminal. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sibuknya Bandara John F. Kennedy atau JFK Airport di New York, Amerika Serikat. Seperti yang kalian tahu, Amerika Serikat memiliki aturan yang sangat ketat bagi para pendatang, apalagi melalui bandara penerbangan. Tak terkecuali bagi seorang pria bernama Victor Navorsky. Ketika dalam pengecekan paspor, ternyata paspor yang ia miliki tidak terdaftar dalam sistem. Ia pun dibawa ke kantor imigrasi. Karena Victor tidak fasih berbahasa Inggris, ia sulit berkomunikasi dengan Truman, seorang petugas imigrasi di Bandara JFK. Saat ditanya, Victor hanya menjawab alamat tempat yang ia tuju, yaitu Ramada Inn di Jalan Lexington 161 New York. Paspor dan tiket pulang Victor pun akhirnya ditahan dan Victor dibawa ke ruangan Frank Dixon, Direktur Perlindungan Perbatasan Bandara JFK. Di situ ia dijelaskan bahwa negara asal Victor Navorsky, yaitu Krakozia, mengalami aneksasi. Atau bahasa simpelnya, negara tersebut mengalami revolusi dan ada pemerintahan yang baru. Oleh karenanya, seluruh paspor warganya ditangguhkan. Walaupun sudah dijelaskan panjang lebar oleh Truman dan Frank, Victor Navorsky masih belum paham dan ia pun dibawa ke ruangan transit internasional untuk menunggu dan diberi beberapa kupon makan serta kupon untuk menelpon. Dengan hanya membawa satu koper dan tas, serta kaleng yang entah apa isinya, Victor memulai cerita yang fenomenal di bandara tersebut. Di sana Victor melihat tayangan berita yang memperlihatkan keadaan negaranya, Krakozia. Ia pun akhirnya mengerti dengan apa yang terjadi di negaranya. Ia panik dan segera menelpon keluarganya di sana. Namun tak ada yang bisa ia lakukan, orang-orang pun tak ada yang membantunya. Victor kembali ke ruang transit. Sialnya saat sedang membantu seorang gadis, kupon makannya terbawa terbang dan masuk ke tempat sampah. Di sini juga ia bertemu dengan petugas kebersihan yang bernama Gupta. Nantinya, Gupta ini menjadi temannya Victor selama menjalani hidup di bandara tersebut. Malam tiba, dan ia pun beristirahat di salah satu ruangan di bandara JFK. Keesokan harinya, atasannya Frank yaitu Richard, datang dan berbicara kepada Frank bahwa ia merekomendasikan Frank untuk menggantikannya sebagai komisioner lapangan pelaksana. Oleh karena itu, Frank harus meminimalisir segala insiden di bandara tersebut agar proses kenaikan jabatannya tidak terganggu. Namun di saat yang sama, Victor membuat bandara layaknya rumahnya sendiri. Karena tingkahnya ini, Victor dianggap dapat mengancam reputasi Frank. Sementara itu, Victor mendatangi petugas imigrasi yaitu Dolores, namun kembali ditolak. Karena sudah tidak memiliki kupon makan, ia pun harus bertahan dengan memakan beberapa biskuit. Frank pun muncul dan demi menghindari insiden di bandara serta memuluskan kenaikan jabatannya, Frank memancing agar Victor melewati pintu bandara dan pihak berwenang punya alasan untuk menangkap Victor. Ketika hendak membuka pintu, Victor sadar ia sedang dijebak. Ia pun mengelabui kamera CCTV dan berbicara bahwa ia akan menunggu. Ini juga memperlihatkan kepada Frank dan petugas bandara lainnya bahwa Victor bukan seorang yang bodoh dan bisa ditipu. Kembali ke ruang transit, seorang pramugari terpleset.
Victor pun membantu wanita yang bernama Amelia Warren tersebut. Pertemuan itu sangat singkat, dan Amelia harus segera pergi mengejar pesawat yang akan segera berangkat. Scene berpindah kepada Gupta yang sedang berbincang kepada teman-temannya yang juga bekerja di bandara, yaitu Mulroy dan Enrique. Mereka ini nantinya akan menjadi teman-temannya Victor selama menjalani hidup di bandara tersebut. Sedangkan itu, Victor yang kelaparan akhirnya menemukan cara untuk mendapatkan uang. Dengan cerdik, ia mengumpulkan troli penumpang dan menyusunnya di sebuah mesin yang kemudian mengeluarkan uang koin. Victor akhirnya bisa membeli sebuah burger dengan koin tersebut. Hal ini pun ia lakukan setiap hari agar dapat bertahan hidup di bandara. Di suatu waktu, Victor melihat berita tentang Krakozia, namun ia tidak mengerti apa isi beritanya karena berbahasa Inggris. Ia pun akhirnya belajar bahasa Inggris dari majalah dan buku yang ada di terminal bandara. Victor kembali mencoba mendatangi Dolores untuk dapat masuk ke New York, namun tetap ditolak. Victor yang terus mengumpulkan troli demi mendapatkan uang untuk membeli makan, nampaknya dipersulit oleh Frank Dixon yang menyewa orang untuk mengurus troli penumpang. Ia berharap Victor tidak lagi memiliki uang dan segera keluar dari bandara. Scene berpindah. Ketika malam hari, Victor yang belum makan sama sekali bertemu dengan Enrique. Ternyata Enrique membawakannya makanan, namun dengan syarat. Victor harus membantu Enrique yang naksir pada petugas imigrasi yang Victor datangi setiap hari, yaitu Dolores. Dengan menanyakan hal-hal personal pada Dolores, Victor pun bisa mendapat makan yang setiap hari dibawakan Enrique. Kembali kepada Frank Dixon, rupanya Frank masih berusaha menyingkirkan Victor dari bandara. Ia kini menawarkan suaka pada Victor. Namun Victor harus menjawab pertanyaan terlebih dahulu, yaitu, apakah ia takut kembali ke Krakozia? Jika Victor menjawab iya, maka ia akan dibebaskan dan bisa pergi ke New York. Namun ketika ditanya pertanyaan tersebut, Victor dengan percaya diri menjawab, tidak, Krakozia adalah rumahku. Aku tidak takut dengan rumahku sendiri. His home. I'm not afraid from my home. Frank pun bingung harus bagaimana lagi menyingkirkan Victor dari bandara tersebut. Scene berpindah, Amelia Warren, pramugari yang Victor temui pada tempo hari, sedang bertengkar dengan kekasihnya melalui telepon. Awalnya Amelia risih ketika Victor mendengar pembicaraannya. Namun akhirnya ia malah curhat kepada Victor. Lama-kelamaan, Amelia pun nyaman mengobrol dengan Victor. Dan keduanya berkenalan. Amelia mengajak Victor untuk makan malam di luar. Namun karena Victor tahu bahwa ia tidak bisa meninggalkan bandara, ia pun menolak. Amelia yang terlihat sedikit kesal karena pria tersebut menolak ajakannya, pergi meninggalkan Victor. Victor pun akhirnya mencari cara untuk dapat makan berdua di restoran bandara. Ia mencari pekerjaan di beberapa toko, namun hasilnya nihil. Akhirnya ia pergi ke sebuah ruangan dan menemukan sebuah dinding yang belum selesai diperbaiki. Dengan keahliannya sebagai arsitek, ia pun memperbaiki dinding tersebut semalaman hingga hasilnya terlihat luar biasa. Keesokan harinya, mandor yang bertugas untuk membangun ruangan tersebut terkesima dengan pekerjaan Victor dan akhirnya memberikan Victor pekerjaan sebagai anggota konstruksinya. Hari berlalu dan Enrique mengundang Victor untuk datang dan bergabung dengannya, Gupta serta Mulroy. Keempatnya berbincang dan semakin mempererat hubungan pertemanan mereka. Di suatu hari, Victor kembali bertemu Amelia. Amelia minta maaf atas apa yang terjadi saat terakhir kali bertemu dengan Victor. Mereka berdua berbincang mengenai sebuah buku tentang Napoleon dan Bavaria. Victor ternyata memiliki penilaian yang unik terhadap buku tersebut dan semakin membuat Amelia tertarik pada sosok Victor. Ketika hendak makan siang bersama, Amelia ternyata harus segera pergi karena ada urusan. Keduanya pun kembali berpisah. Hari menuju hari, Victor yang masih bekerja sebagai petugas konstruksi di bandara JFK semakin membuat Frank Dixon resah. Ia akhirnya memasukkan Victor ke sebuah ruangan di bandara agar Victor tidak bisa kemana-mana. Apalagi sebentar lagi bandara akan kedatangan inspeksi sebelum ia naik jabatan. Di tengah-tengah inspeksi, petugas bandara mengalami masalah. Ketika seorang pria dari Rusia bernama Milo Dragovich memberontak karena obat-obatan medis yang ia bawa dilarang masuk oleh petugas imigrasi karena tidak memiliki izin. Frank pun dengan terpaksa membawa Victor Navorsky untuk membantunya sebagai penerjemah. Dari situ diketahui bahwa Dragovich membawa obat-obatan untuk ayahnya yang sedang sakit di Kanada. Victor pun menjelaskan secara perlahan dan akhirnya pria tersebut bisa dikendalikan dan dibawa, sementara obatnya tidak bisa masuk ke Amerika Serikat. Victor yang merasa kasihan terhadap Dragovich kemudian mengubah ceritanya dengan menyebut bahwa obat yang dibawa Dragovich bukan untuk ayahnya, melainkan untuk seekor kambing. Frank mengetahui bahwa Victor sedang mencoba membantu Dragovich karena Victor tahu bahwa obat untuk hewan tidak memerlukan izin. Frank pun memaksa Victor untuk menanyakan sekali lagi pada Dragovich. Secara dramatis, Dragovich pun menjawab bahwa obat itu memang untuk kambing. Akhirnya obat medis miliknya dikembalikan dan ia sangat berterima kasih pada Victor.
Frank pun memarahi Victor, namun ia tidak sadar bahwa petugas inspeksi melihat kejadian tersebut dan kenaikan jabatannya pun mulai diragukan. Kisah inspiratif Victor yang membantu pria Rusia itu pun menyebar ke seluruh pegawai di bandara. Mereka kagum dengan keberanian Victor. Ia pun menjadi terkenal di seluruh pegawai bandara dan mendapat julukan Victor the Goat Navorsky. Scene berpindah. Sambil membawa pajangan dinding, Victor menemui Frank yang sedang termenung memikirkan kenaikan jabatannya. Mereka pun berbincang. Dari situ diketahui bahwa Victor datang ke New York untuk memenuhi sebuah janji. Namun Frank malah berkata bahwa ia akan memastikan bahwa Victor tidak dapat memenuhi janjinya tersebut. Victor pun pergi meninggalkan Frank dengan kesal. Setelah itu memperlihatkan Enrique, Mulroy, dan Gupta yang sedang membantu Victor untuk mencari jadwal penerbangan Amelia Warren. Victor pun mengetahui Amelia akan ke bandara 3 minggu lagi. Ia bahkan mempersiapkan diri sebelum bertemu Amelia dengan membeli sebuah jas. Setelah menunggu, Amelia pun muncul. Dengan dibantu teman-temannya, Victor pun dapat bertemu dengan Amelia. Tanpa berbasa-basi, Victor mengajak Amelia untuk makan malam. Uniknya, makan malam tersebut telah diatur sedemikian rupa oleh Victor dan teman-temannya sehingga terlihat mewah. Amelia dan Victor pun semakin dekat dan mulai membicarakan hal-hal personal seperti pekerjaan Amelia yang menjadikan bandara seperti rumahnya. Keduanya semakin dekat, dan Victor berjanji akan memperlihatkan Amelia sesuatu yang merupakan pemberian Napoleon pada Bavaria dalam buku yang mereka bicarakan sebelumnya. Victor pun segera bekerja mendekorasi sebuah dinding yang sudah rusak untuk nantinya diperlihatkan pada Amelia. Di sela-sela pekerjaannya, Enrique datang dan meminta tolong pada Victor untuk memberikan cincin pada Dolores. Keesokan harinya, Victor pun memberi cincin Enrique pada Dolores. Ketika Enrique sedang menunggu jawaban dari Dolores, wanita itu pun muncul dengan memperlihatkan cincin yang ia pakai di jari manisnya. Kisah kedua sejoli itu pun akhirnya berakhir di pernikahan dan perayaannya dirayakan semua pegawai bandara. Kembali pada Amelia, ketika ia datang ke bandara, ia langsung dihadang petugas imigrasi dan dibawa untuk menemui Frank Dixon. Frank menginterogasi Amelia mengenai hubungannya dengan Victor Navorsky. Amelia pun diberitahu mengenai kebenaran tentang Victor dan tempat Victor beristirahat di terminal bandara. Ketika mengetahuinya, Amelia datang ke sana dan menemui Victor. Amelia kecewa karena Victor tidak jujur sedari awal mengapa ia berada di terminal dan tinggal selama 9 bulan lamanya. Amelia yang kecewa kemudian dibawa Victor untuk diperlihatkan sesuatu yang ia janjikan sebelumnya, yaitu pemberian Napoleon terhadap Bavaria dalam buku yang mereka bicarakan. Pemberian tersebut merupakan sebuah air mancur yang Victor buat selama berhari-hari. Namun Amelia justru penasaran terhadap sosok Victor sebenarnya. Ia menanyakan apa alasan Victor tetap tinggal di sini selama berbulan-bulan. Victor pun akhirnya membuka rahasia yang selama ini ada dalam sebuah kaleng yang terus ia jaga. Dalam kaleng tersebut, Victor memperlihatkan potongan surat kabar milik ayahnya yang bergambar sebuah grup musik jazz. Grup musik jazz ini merupakan favorit dari ayahnya. Dengan mengirim ratusan surat ke New York selama puluhan tahun, ayahnya berusaha mendapatkan semua tanda tangan dari ke-57 personil grup tersebut. Ayahnya berhasil mendapatkan semua tanda tangan personil terkecuali satu personil yang bernama Benny Golson. Sayangnya ayah Victor meninggal sebelum Benny memberikan tanda tangannya. Oleh karena itu, Victor berjanji pada ayahnya untuk datang ke New York, mencari Benny Golson, meminta tanda tangannya agar kemudian bisa ia masukkan ke kaleng tempat tanda tangan personil yang lain. Sebuah janji yang sangat sederhana namun sangat berarti bagi Victor dan mendiang ayahnya. Di momen itu juga Victor mengungkapkan perasaannya pada Amelia. Hati Amelia pun luluh dan keduanya saling bermesraan. Waktu pun berlalu, Enrique, Gupta, dan Mulroy datang dan memberitahu Victor bahwa perang di Krakozia telah usai. Victor pun bahagia dan merayakannya bersama teman-temannya. Kebahagiaan Victor bertambah setelah Amelia memberikan formulir visa selama 1 hari yang ia buat untuk Victor agar dapat pergi ke New York dan menepati janji terhadap ayahnya. Namun kebahagiaan tersebut harus berakhir karena di saat yang sama Amelia pergi meninggalkan Victor karena merasa Victor terlalu baik untuk dirinya yang masih berhubungan dengan kekasih lamanya. Dengan berat hati, Victor pun merelakan Amelia. Setelah berlalu, Victor kemudian menemui Dolores untuk memberikan formulir visa yang ia dapatkan dari Amelia sebelumnya. Hanya saja formulir tersebut masih memerlukan tanda tangan petugas lapangan di bandara, yang tidak lain merupakan Frank Dixon. Victor pun menemuinya dan meminta tanda tangan Frank yang rupanya sudah diangkat menjadi komisioner lapangan. Dengan sombong, bukannya menandatangani formulir visa yang dibawa Victor, Frank justru memberikan tiket pulang dan paspor, serta menyuruh Victor untuk meninggalkan Amerika. Namun Victor bersikukuh untuk pergi ke New York dan menepati janji pada ayahnya. Karena jabatannya sebagai komisioner lapangan, Frank menggunakan teman-temannya Victor yaitu Enrique, Mulroy, dan Gupta sebagai alat untuk mengancam Victor agar segera pergi. Apabila Victor menolak, maka pekerjaan teman-temannya dapat terancam. Karena tidak ingin menyulitkan teman-temannya, Victor pun mengiyakan perkataan Frank. Gupta, Mulroy, dan Enrique mencoba membujuk Victor untuk tetap pergi ke New York.
Apalagi ia sudah sedekat ini. Namun Victor berkata ia akan tetap pulang. Gupta yang kesal kenapa Victor harus pulang diberitahu oleh petugas imigrasi bernama Waylin. Mengapa Victor harus pulang ke negara asalnya, yaitu karena diancam Frank Dixon. Setelah mendengar alasan sebenarnya, Gupta nekat menghadang sebuah pesawat dan memperlihatkan pada Frank bahwa tidak masalah jika pekerjaan ia harus terancam. Victor pun sadar dan merubah niatnya untuk segera pergi ke New York. Seluruh pegawai di bandara pun mengantar kepergian Victor ke pintu keluar menuju New York. Frank kemudian menugaskan sejumlah petugas seperti Thurman untuk menghadang Victor di pintu keluar. Namun secara mengejutkan, ternyata Thurman malah membantu Victor untuk bisa pergi ke New York dan bahkan memberikan mantel yang ia kenakan. Akhirnya penantian pun terbayar. Setelah 9 bulan hidup di terminal bandara, Victor menghirup udara New York. Ia menaiki taksi dan untuk terakhir kalinya berjumpa dengan Amelia Warren yang juga segera pergi. Sementara itu, Frank yang instruksinya tidak dijalankan oleh para bawahannya terlihat kesal dan tidak sempat menghadang Victor. Victor pun akhirnya sampai di Ramada Inn. Ia masuk ke dalam suatu ruangan dan bertemu Benny Golson. Ia menunggu Benny selesai memainkan musik jazz dan akhirnya ia pun mendapat tanda tangan Benny sehingga melengkapi koleksi seluruh tanda tangan personil grup jazz kesukaan ayahnya. Janji pun ditepati oleh Victor dan ia segera pergi untuk pulang ke negaranya, Krakozia. Film pun berakhir dengan memperlihatkan taksi yang ditumpangi Victor berjalan di tengah gemerlapnya kota New York. Secara keseluruhan, film ini sangatlah berkesan. Perjuangan seorang pria yang teguh akan pendiriannya terjebak di salah satu bandara tersibuk di dunia selama 9 bulan, merupakan sebuah cerita yang sangat fenomenal. Di laman IMDb sendiri, film ini mendapat rating 7,4. Rating yang bisa dikatakan tinggi bagi film bergenre drama komedi. Hal unik lainnya sebenarnya film ini memiliki 2 ending, di mana satu lagi memperlihatkan Amelia yang ikut mendampingi Victor pergi ke New York. Namun hal ini tidak terjadi karena ada perubahan mendadak dari Steven Spielberg sebagai sutradara film The Terminal. Maka akhirnya ending yang kita lihat, Amelia tidak mendampingi Victor pergi ke New York. Tapi di luar semua itu, The Terminal merupakan film yang sangat kami rekomendasikan untuk mengisi waktu luang kalian, terutama bagi kalian yang menyukai film drama, romance, dan komedi. So itu tadi cerita film The Terminal. Like, comment, dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Collective Twist, signing out.